Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau bicara soal sesuatu yang sangat akademik gitu. Sesuatu yang menjadi pembahasan di kelas-kelas politik, antropologi politik, dan sosiologi politik juga harusnya bahas isu-isu ini. Dan gue mau ngebahas soal pernikahannya putra presiden Kaisang Pangarep, dan dari perspektif bagaimana studi-studi kekuasaan Jawa melihat politik Indonesia. Oke, kalau kita bicara soal kekuasaan Jawa itu, pertama gue kasih disclaimer, gue bukan orang Jawa. Nanti lu pada ngamuk pula di sini. Lu kan bukan orang Jawa, ngerti apa lu tentang politik Jawa? Hei netizen, Snok Hongronjo juga bukan orang Aceh. Tapi bukunya soal Aceh lengkap banget gitu, dan menjadi bahan perbincangan bahkan pengambilan kebijakan di Hindia Belanda ketika itu. Nah, oke, di sini gue mau ngebahas soal kekuasaan Jawa. Salah satu Indonesianis yang sangat terkenal bernama Benedict Anderson menulis buku yang berjudul Power and Language. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam kekuasaan Jawa itu selalu ada the metaphor of power. The metaphor of power itu adalah kekuasaan itu diberikan nama, diberikan pengumpamaan gitu, diberikan label-label yang membuat dia yang merupakan personifikasi dari sikap atau sifat-sifat kepemimpinannya. Misalnya Mangkubumi, Paku Alam gitu. Itu di metaphor of power gitu. Mangkubumi dan Paku Alam. Mangkubumi itu apa? Yang memangku bumi, dunia, yang memangku dunia. Paku Alam itu apa? Yang menjadi poros dari dunia gitu kan. Nah, jadi yang memangku dunia dan yang menjadi poros dunia ini itu nggak boleh banyak gerak. Kalau banyak gerak itu alam ini menjadi tidak stabil gitu. Alam menjadi goncang gitu. Jadi selalu ada metafor, selalu ada perumpamaan-perumpamaan, dan di dalam kekuasaan Jawa orang berkuasa itu atau raja itu merupakan personifikasi dari alam semesta. Nah, lu kan sering lihat bahwa ini lazim lah dalam percakapan politik bahwa Presiden Soeharto gitu nggak pernah marah. Dia marah dalam hati pun dia tersenyum gitu. Jadi itu personifikasi dari alam semesta, karena nggak bisa alam semesta itu untuk memberikan pesan yang direct, itu nggak bisa. Kalau dia udah memberikan pesan yang direct, ya, bro ambil tuh gelas gitu. Dia udah bukan lagi jadi raja, dia bukan lagi alam semesta, ya. Lu pukul dia gitu misalnya, itu udah pesan yang direct gitu. Tapi dia cukup batuk 3 kali, oh bapak nggak senang nih, saya pergi nih. Gitu. Nah, alam semesta itu selalu memberikan tanda-tanda. Misalnya ada Gunung Merapi mau meletus gitu misalnya, ya, volcanoes gitu. Itu ada gempa kecil-kecil, terus ada hewan yang turun dari atas gunung gitu. Wah, ini orang akan menginterpretasikan bahwa akan ada gunung meletus. Bisa jadi interpretasinya benar, bisa jadi enggak. Namanya interpretasi. Misalnya kita keluar rumah sore-sore, ya, lu jalan sama gebetan lu, terus lu lihat awan mendung, ya kan? Karena lu lihat awan yang mendung dan bergumpal itu, maka ya lu harus menyiapkan payung. Lu taruh payung di mobil lu atau di tas lu. Apakah pasti akan hujan? Ya belum tentu, nggak ada yang bisa tebak. Hujan itu pasti datang atau enggak gitu.
Nah, itu metafor dalam kekuasaan Jawa. Nah, yang kedua ya, seperti yang gue bilang tadi bahwa raja itu adalah personifikasi dari alam semesta, ya termasuk juga Pak Jokowi dalam konteks ini. Apabila melihat Pak Jokowi sebagai Raja Jawa, dia adalah personifikasi dari alam semesta. Dia akan memberi tanda-tanda, rambut putih, muka berkerut, misalnya tanda-tanda aja gitu kan. Ya kan, nggak pernah saya akan mendukung Pak Prabowo, nggak pernah. Pak Jokowi paling banter bilang, habis ini jatahnya Pak Prabowo karena saya udah menang terus gitu misalnya. Itu tanda-tanda aja. Ya, jadi kekuasaan Jawa itu, raja itu adalah personifikasi dari alam semesta. Nah, yang kedua, ya dalam kekuasaan di Nusantara, baik itu di Jawa ataupun di Bali gitu ya, dan di berbagai macam tempat, itu selalu ada istilah seremoni itu menjadi penting gitu. Seremoni, upacara itu adalah cara untuk memperlihatkan kekuasaan, cara untuk mendemonstrasikan kekuasaan dan ingin mengatakan kepada orang kekuasaan saya sebesar ini gitu. Fungsinya upacara itu. Kekuasaan saya sebesar ini, Anda hati-hati sama saya. Anda harus nurut sama saya. Anda harus ikut dengan aturan main saya. Karena kekuasaan saya sebesar ini. Nah, ini seorang antropolog yang karyanya udah menjadi karya yang klasik di Indonesia bernama Clifford Geertz pernah menulis sebuah buku berjudul The Theater State. Kalau lu mendengar nama Clifford Geertz kan seringkali santri abangan priai yang paling banyak dibahas gitu soal bagaimana pembentukan kelompok-kelompok sosial, kategori sosial di masyarakat yang merupakan pertemuan antara politics dan religious gitu, religious belief gitu ya, dan belief gitu. Tapi kalau kita bicara soal di theater state ini konteksnya dia lagi meneliti bagaimana kekuasaan bekerja di Bali gitu. Kekuasaan di situ dihadirkan melalui upacara-upacara, salah satunya upacara yang dia sorot adalah ngaben. Bagaimana kasta tertentu memperlihatkan kekuasaannya ketika upacara kematian dengan menggunakan simbol-simbol hewan tertentu gitu misalnya. Dan orang rendahan, orang rakyat biasa, jelata itu juga menggunakan simbol-simbol yang membedakan diri mereka dengan kasta yang berada di atasnya. Nah, begitupun juga dengan kekuasaan di Jawa gitu misalnya, bagaimana simbol-simbol itu menjadi penting ya, dimunculkan melalui upacara-upacara dan orang ingin mengatakan kekuasaannya itu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu gitu, dengan memperlihatkan simbol-simbol tertentu bahwa dia berkuasa. Nah, salah satunya yang menjadi menarik menurut gua adalah soal penggunaan pura Mangkunegaran gitu ya, yang digunakan dalam pernikahan putra presiden ini ya. Di situ identik dengan sosok Sultan Agung gitu ya, mana Sultan Agung merupakan seorang Raja Mataram yang mampu menyatukan banyak daerah, raja-raja kecil berada di bawah kekuasaannya gitu. Jadi Sultan Agung ini menjadi sebuah personifikasi dari Raja Mataram yang paling powerful, yang sangat kuat gitu ya, yang sangat disegani gitu. Nah, personifikasi itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini pernikahan ini ya pernikahannya anak Sultan Agung nih gitu kan. Ya kan, orang yang paling berjasa dan orang yang paling kuat dan orang yang paling signifikan di dalam alam bawah sadar masyarakat beretnis Jawa gitu. Jadi ada soal kesadaran kekuasaan Mataram, kejayaan Mataram yang ingin diperlihatkan di situ bahwa hari ini itu Pak Jokowi lah ya yang memegang kekuatan itu gitu, memegang personifikasi dari Sultan Agung tersebut. Ini salah satu simbol aja. Nah, yang kedua juga yang sangat menarik adalah bagaimana Pak Jokowi juga meletakkan sosok
Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sebagai ketua panitia dalam acaranya gitu. Ini juga merupakan sebuah simbol bagaimana Presiden Jokowi ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa Menteri BUMN aja ketua panitia pernikahan anak gua gitu. Seberkuasa itu gua gitu. Nah, yang kedua, simbol tersebut juga adalah simbol bagaimana ini salah satu pembantu gua yang harus lu perhitungkan juga ya, sebagai orang yang akan ikut dalam meneruskan pikiran-pikiran dan kerja-kerja politik gua selama ini gitu. Meneruskan jejak kekuasaan pemerintahan dari Presiden Jokowi di masa depan gitu. Jadi simbol itu ingin ditunjukkan juga dalam acara ini gitu. Nah, dari situ orang melihat bahwa kalau kita analisis gitu ya dari orang-orang sekitarnya Pak Jokowi, ya Pak Erick ini merupakan salah satu orang yang dianggap secara elektabilitas dan popularitas mungkin tidak sebesar orang-orang yang diidentikan dengan Pak Jokowi seperti Mas Ganjar gitu misalnya. Tetapi ini tokoh ini berada dalam lingkaran yang jaraknya sangat dekat dengan keluarga ini. Bahwa Erick Thohir adalah bagian dari keluarganya Pak Jokowi gitu. Nah, jadi itu cara Pak Jokowi mendemonstrasikan kekuasaannya, dan kita harus ingat bahwa sosok Erick Thohir juga merupakan seorang pengusaha sukses, orang tokoh penting gitu ya, yang sangat dihormati oleh banyak kalangan bisnis gitu misalnya, bahkan di pemerintahan juga sama ya, sangat dihormati. Nah, dengan itu Pak Erick Thohir dijadikan salah satu panitia, menjadi ketua panitia dalam acara pernikahan anaknya itu gitu. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat menarik gitu ya, ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya. Kalau misalnya di sisi lain hari ini kita lihat dalam konteks politik Indonesia gitu ya, bisa jadi ini adalah pesannya Pak Jokowi kepada Pak Surya Paloh yang sudah mencalonkan Anies Baswedan. Kan profilnya Pak Erick kan mirip-mirip juga Mas Surya Paloh, sama-sama pengusaha, sama-sama bisnismen yang sukses gitu. Gue udah punya new Surya Paloh nih gitu. Itu juga ingin ditunjukkan oleh Presiden Jokowi gitu, bahwa ada istilah mandala gitu ya sebagai pusat, dan bahwa ada konsep the man of prowess juga dalam kekuasaan, terutama di kalangan kuasa Asia Tenggara, bahwa raja itu adalah puncak dari semua solusi permasalahan. Jadi di mana ada kekuatan-kekuatan yang sedang berkonflik, dia nggak boleh ikut berkonflik di situ. Dia harus menengahi konflik tersebut. Ya, jadi misalnya gue punya 2 staff gitu, yang sama hebatnya, sama kuatnya, ya udah, gue biarkan mereka terus berkompetisi, berkonflik, berdialektika, sehingga yang untung perusahaan gue juga. Nah, kemudian ketika konfliknya meruncing, ya, dua-duanya itu mencari perlindungan ke gue, ya. Lu jangan berantem sama dia. Lu jangan berantem sama dia. Karena dua-duanya mencari perlindungan sama gua, akhirnya gua menjadi semakin berkuasa. Gua menjadi semakin kuat. Gua semakin memiliki piutang budi ya, apa istilahnya ya. Memiliki jasa gitu terhadap mereka ini yang berkonflik ini, dan mereka semakin ketergantungan terhadap gua. Jadi itu yang terjadi gitu apabila semakin meruncing gitu misalnya antara Nasdem dan Pak Jokowi gitu, yang Nasdemnya sudah mencalonkan Anies Baswedan gitu ya, semakin meruncing, kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Tentunya sebagai seorang penguasa yang memiliki alam kultural keturunan Jawa, runcingnya konflik itu gitu nantinya tentunya
Pak Jokowi ingin semuanya itu melapor kepada beliau. Pak Jokowi ingin beliau lah yang kemudian menjadi solusi dari persoalan-persoalan itu, menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan tersebut gitu. Nah, inilah yang ingin ditunjukkan di sini gitu, ada sosok Erick Thohir gitu yang muncul sebagai ketua panitia. Kita nggak tahu nih nanti yang menjadi juru bicara keluarga siapa, yang akan terlibat dalam pernikahan itu siapa gitu, atau yang lebih menarik adalah jangan-jangan ada orang yang nggak diundang gitu, atau orang yang kata Opung Panda yang harusnya duduknya di tamu VIP malah duduknya di tempat biasa gitu dengan pangkat yang tinggi gitu. Jadi memang ini sangat kaya simbol gitu ya untuk menunjukkan kekuasaan. Kita ingat dulu ya, di luar isunya Kaisang ini, kita ingat dulu kepulangan Habib Rizik dari Saudi Arabia. Bagaimana ribuan orang datang menyambut kedatangan beliau dari Saudi gitu ke Jakarta. Setelah sekian lama tidak pulang, ada nuansa-nuansa di romantisme yang dimunculkan gitu dalam penyambutan tersebut gitu. Di sini kita melihat bagaimana seorang Habib Rizik dan pengikutnya ketika itu butuh mobilisasi sebesar itu, butuh upacara yang sangat besar seperti itu, penyambutan tersebut, untuk menyatakan diri bahwa mereka belum habis setelah kalah Pilpres mendukung Prabowo, bahwa mereka belum habis pergerakannya, butuh sebanyak itu orang untuk mengatakan bahwa langkahnya Habib Rizik akan terus berlanjut gitu. Butuh orang sebanyak itu, penyambutan seheboh itu untuk mengatakan bahwa kami masih punya kuasa gitu. Jadi upacara itu menjadi penting, itu menjadi bagian dari alam kultural politik di Indonesia gitu. Dan banyak beberapa wilayah di Asia Tenggara juga mirip-mirip sebenarnya. Dan gue sih melihat bagaimana kekuasaan itu didemonstrasikan. Tapi pertanyaannya, apakah kekuasaan yang didemonstrasikan itu juga merupakan kekuasaan yang efektif digunakan untuk mencapai cita-cita kehidupan bernegara? Nah, disitulah menjadi pertanyaan pentingnya gitu ya. Apakah kekuasaan yang didemonstrasikan dengan upacara yang begitu rumit ya, dengan simbol-simbol yang begitu kaya, dengan biaya yang begitu besar gitu, itu kemudian memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Makin besar dampaknya, ya, makin besar benefit yang diterima oleh masyarakat, tentunya juga kekuasaannya akan dianggap semakin efektif. Upacaranya juga dianggap semakin efektif gitu. Maksud gue begini, ketika ada upacara, apakah itu juga dinikmati oleh masyarakat, benefit ekonominya ketika orang datang ke suatu daerah, ke Solo, datang nikahannya Kaisang, habis itu mereka belanja di Solo dan menikmati suasana Solo, akhirnya menghabiskan uang di Solo dan masyarakat menikmati dinamika dan distribusi ekonominya. Nah, makanya banyak juga yang dulu seringkali ada orang yang ya misalnya bukan pertikaian ya, tapi perdebatan lah antara NU dan Muhammadiyah gitu misalnya. Itu juga itu yang sering perdebatan, kenapa sih orang NU ini tahlilan gitu atau selamatan gitu. Beli motor selamatan, beli rumah selamatan, beli TV selamatan. Ini gara-gara selamatan duitnya habis semua jadinya gitu. Tapi orang-orang di kalangan NU percaya gitu ya, at least beberapa teman yang gue ajak
diskusi percaya bahwa di desa-desa di Jawa yang memiliki banyak penduduk di bawah garis kemiskinan gitu, ya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, yang masih pembangunannya belum terlalu maju gitu. Itu mereka membutuhkan upacara-upacara tersebut sehingga distribusi protein gitu lewat besek, makanan segala macam itu bisa dilakukan gitu. Jadi bisa dilakukan secara gotong royong dari satu keluarga ke keluarga-keluarga lainnya gitu. Jadi gue ngelihatnya bahwa ada sesimbolik-simboliknya sebuah upacara, sebuah kekuasaan gitu. Yang jauh lebih penting adalah juga apakah upacara tersebut memberikan dampak yang efektif nggak untuk masyarakat gitu. Karena disitulah kekuasaan itu juga diukur. Apakah itu merupakan sebuah kekuasaan yang efektif atau tidak gitu. Apakah ketika Pak Jokowi membuat pernikahan Kaisang ini ya, dan Pak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN dan orang yang dipercaya Pak Jokowi, sehingga orang makin takut main-main sama Pak Erick Thohir, sehingga itu mengakibatkan kebijakan-kebijakannya di Kementerian BUMN itu berjalan efektif dan orang takut dengan kekuasaannya. Tapi di sisi lain ya, seringkali juga upacara yang begitu rumit dilakukan untuk menutupi ketiadaan kekuasaan tersebut gitu. Jadi karena lu nggak berkuasa, makanya lu butuh upacara yang rumit untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa lu punya kuasa gitu. Nah itu yang sering kali terjadi ketika lu mengklaim diri lu berkuasa, lu bikin upacara yang sangat rumit, ternyata untuk menutupi bahwa lu tidak berkuasa sama sekali ternyata gitu. Sehingga lu butuh nakut-nakutin orang dengan upacara-upacara yang rumit gitu. Nah kembali lagi, gue tidak ingin berspekulasi apakah Erick Thohir akan menjadi orangnya Jokowi di Pilpres nanti gitu ya. Kita tunggu aja. Tapi gue sangat meyakini gitu bahwa Pak Erick ini juga kesel gitu ya. Karena elektabilitasnya nggak naik-naik. Dan tapi di sisi lain dia udah mengerjakan semua hal yang harusnya itu meningkatkan elektabilitasnya gitu. Jadi gue nggak tahu apakah langkah-langkahnya selanjutnya, tapi memang harus diakui karena pernikahan Kaisang ini yang akan didatangi oleh banyak elit gitu ya. Dan ini adalah acara elit, pesta elit di istana gitu. Maka butuh profil yang memiliki pengakuan di elit. Meskipun elektabilitasnya Pak Erick ini nggak setinggi Mas Ganjar, Pak Prabowo, ataupun Pak Anies gitu, ataupun bahkan Kang Emil, tapi beliau ini orang yang memiliki jejaring elit yang sangat kuat. Kalau memang calon presiden di Indonesia membutuhkan elektabilitas yang tinggi untuk mencalonkan diri, maka wakil presiden selama ini itu hampir tidak pernah orang yang memiliki elektabilitas tinggi. Jadi wakil presiden tuh, calon-calon wakil presiden coba lu perhatiin. Pakai Ma'ruf, kalau di survei juga gue yakin elektabilitas capresnya sangat kecil. Siapa lagi? Pak JK, bahkan Pak JK aja elektabilitasnya di survei kecil banget. Jadi cawapres ini bukan orang-orang yang memiliki elektabilitas yang mumpuni, tetapi mereka adalah orang-orang ya yang memiliki gerbong-gerbong elit atau gerbong-gerbong tertentu yang memberikan benefit terhadap pemenangan dalam pilpres atau kontestasi pemilu gitu. Jadi orang nggak pernah memilih calon wakil presiden, yang orang pilih itu capres. Tetapi seorang calon presiden membutuhkan calon wakil presiden yang bisa memberikan garansi atau membangun kepercayaan dari berbagai macam kalangan elit. Dan
Gue agak setuju apa dengan yang dikatakan oleh Opung Panda gitu, bahwa Erick Thohir salah satu orang yang diproyeksikan menjadi calon wakil presiden oleh Presiden Jokowi, karena memang dalam kontestasi simbolnya, dalam demonstrasi kekuasaannya, memang ditaruh sebagai seorang yang memiliki kapasitas dalam menghandle atau mengurus, atau jangan mengurus ya, menghandle atau mengurus, apa ya bahasanya enak ya, menghandle, mengurus, atau mengentertain lah kelompok-kelompok elit gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di ngomong sendiri berikutnya.